Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afwan Ardan Alam, NIM 21137063, Prodi S1 Teknik Pertambangan. Saya akan melakukan presentasi tentang perilaku asertif. Definisi perilaku asertif menurut beberapa ahli. 1. Sikap yang melibatkan seseorang untuk dapat mengekspresikan diri secara langsung, tegas, positif, dan tindakan persisten untuk kesetaraan dalam hubungan antar pribadi. Alberti dan Emmons. 2. Perilaku yang menampilkan perasaan dan pikiran secara terbuka dan jujur dalam menyatakan kebutuhan, pikiran, perasaan, mempertahankan hak individu, dan kemampuan dalam menolak permintaan yang tidak seharusnya, seperti terpaksa untuk mematuhi figur yang berkuasa dan untuk menyesuaikan diri dengan standar kelompok. 3. Kemampuan untuk mengekspresikan diri dan hak-hak individu tanpa mengingkari hak individu lain, yang berarti bahwa kita harus menghormati diri sendiri dan orang lain. Aspek-aspek asertivitas. 1. Mengekspresikan perasaan secara jujur dan nyaman. 2. Menyatakan pendapat secara langsung, tegas dan positif. 3. Bertindak sesuai dengan keinginan sendiri. 4. Mampu membela diri sendiri. 5. Tidak mengabaikan hak orang lain. Bentuk-bentuk perilaku asertif. A. Meminta bantuan. Kemampuan individu untuk meminta bantuan serta bertanya kepada orang lain secara langsung dengan penjelasan yang jelas dan singkat. B. Menolak permintaan. Kemampuan individu untuk menolak sesuatu dengan cara yang sesuai. Individu yang asertif mampu untuk menolak permintaan dengan penjelasan yang singkat. C. Menyatakan ketidaksetujuan orang lain. Kemampuan individu untuk menyatakan ketidaksetujuan dengan cara yang sesuai. D. Bicara asertif. Individu menyatakan pendapat dan mengekspresikan perasaan secara terbuka dan jujur. E. Memberikan pujian. Kemampuan individu memberikan pujian kepada orang lain sesuai dengan yang dirasakan. Memberikan pujian adalah salah satu perilaku asertif yang lebih mudah dan menyenangkan. Pujian kepada orang lain diberikan sesuai dengan kondisi dan cara yang tepat. F. Menerima pujian. Kemampuan individu untuk menerima dan menghargai pujian dari orang lain dengan tulus. G. Mempertahankan kontak mata. Kemampuan individu untuk menatap lawan bicara. H. Menyapa dan memberi salam. Individu mampu untuk menyapa serta memberi salam kepada orang yang pertama kali ditemui, serta usaha untuk memulai suatu pembicaraan. I. Memberikan keluhan. Kemampuan individu untuk memberikan keluhan dengan cara yang sesuai. Individu yang asertif mampu memberikan keluhan secara spesifik dan konkret. Memberikan keluhan ialah cara perilaku yang berorientasi pada tujuan yang dimaksudkan untuk mengubah perilaku orang lain sehingga kesalahan dapat diperbaiki dan kemungkinan tidak terulang kembali. J. Menerima keluhan. Individu yang asertif akan menerima dan mengakui kesalahan, tetapi tidak akan menerima keluhan yang membuat dirinya merasa tidak adil. Menurut Van Sterhem dan Bert 1980, orang yang berperilaku asertif akan menunjukkan hal berikut. 1. Merasa bebas untuk mengemukakan emosi yang dirasakan melalui kata dan tindakan. Misalnya, inilah diri saya, inilah yang saya rasakan dengan saya inginkan. 2. Dapat berkomunikasi dengan orang lain, baik dengan orang yang tidak dikenal, sahabat, dan keluarga, dalam berkomunikasi relatif terbuka, jujur, dan sebagaimana mestinya. 3. Bertindak dengan cara yang dihormati sendiri. Maksudnya kerana sadar bahwa ia tidak dapat selalu menang. Ia menerima keterbatasan namun ia berusaha untuk menutupi dengan mencoba mengembangkan dan selalu belajar dari lingkungan. 4. Mempunyai pandangan yang aktif tentang hidup. Kerana orang asertif cenderung mengejar apa yang diinginkan dan berusaha agar sesuatu itu terjadi, serta sadar akan dirinya bahwa ia tidak dapat selalu menang, maka ia menerima keterbatasannya. Akan tetapi ia selalu berusaha untuk mencapai sesuatu dengan usaha yang sebaik-baiknya, dan sebaliknya orang yang tidak asertif selalu menunggu kejadian itu. Dampak positif asertif. 1. Meningkatkan harga diri. 2. Meningkatkan percayaan diri. 3. Membantu dalam mempertahankan hak tanpa harus bersifat agresif. 4. Membantu individu dalam menghadapi lingkungan sosialnya. Dampak negatif tidak asertif. 1. Meningkatkan perilaku seksual
pranikah, perempuan yang menjadi korban seksual, dan remaja yang menjadi korban bullying. Memiliki permasalahan dengan kekurangannya asertivitas. 2. Individu yang tidak asertif berfungsi secara pasif, bahkan cenderung untuk menjadi korban. 3. Rendahnya asertivitas memiliki hubungan positif yang tinggi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan sosial, dan berbagai agresi lain internet. 4. Dapat melemahkan kemampuan dan potensi. Penurunan bakat bukan hanya membahayakan kesehatan psikologis tetapi juga fisik individu. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.